Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi HCC Families, apa kabar? Saya berharap sepanjang hari ini kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari, mari kita memuji Tuhan dulu. Saya mau membacakan satu ayat yang terdapat di Yohanes 3. Ayat ini sangat menguatkan buat saya karena cinta Tuhan buat saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Apapun keadaan saudara pagi hari ini, apapun yang mengganjal di hati saudara, Tuhan Yesus selalu baik, cintanya selalu baru setiap hari. Untuk itu mari bersyukur. Mari bersyukur. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Sebab cintanya luar biasa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih.
Shalom, keluarga sesi yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di minggu ini? Saya percaya semua kita dalam pertolongan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa. Nah, di sepanjang bulan ini kita akan tetap mempelajari tentang bagaimana hidup dalam komunitas, hidup dalam home cell. Karena sebagai gembala, kerinduan saya, jemaat nggak hanya ada di gereja di ibadah hari Minggu, saudara tidak hanya bertemu dalam ibadah hari Minggu, tapi kita mesti ada dalam komunitas. Dan saya percaya ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam setiap kita tertanam dalam sebuah komunitas. Baik, mari kita mau lanjutkan pelajaran kita dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai 45 dikatakan begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan jemaat mula-mula, waktu mereka tertanam dalam komunitas pada waktu itu, karena pada waktu itu belum ada gereja secara perkumpulan ibadah hari Minggu, itu belum ada, karena mereka disebut Kristen waktu mereka mulai berada di Antioquia. Nah, sebelum itu dalam Kisah Rasul 2 ini mereka masih dalam persekutuan kecil, dalam komsel. Nah, apa yang terjadi di situ? Kalau di saat teduh yang lalu saya katakan ada banyak mujizat Tuhan yang terjadi lewat komunitas. Maka di sini kita melihat bahwa ada sebuah perubahan hidup yang nyata dari kehidupan jemaat mula-mula, yaitu mereka bersatu, lalu segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya ada bagian di antara mereka mungkin yang berkelebihan, yang cukup, dan ada keluarga saudara yang lain dalam keadaan kekurangan. Jadi mereka yang lebih membantu mencukupkan yang kurang. Dikatakan mereka selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dari pola hidup yang sendiri menjadi bersama, yang selalu hanya memikirkan diri sendiri, mulai memikirkan hidup orang lain. Dari selfish menjadi selfless. Nah, itulah keajaiban yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula, dalam jemaat berkomunitas. Kita menjadi orang-orang yang mulai dekat satu sama lainnya, dan kedekatan kita itu akan mulai mengubah pola diri kita yang awalnya egois, menjadi nggak egois, yang awalnya hanya memikirkan tentang saya, menjadi kita, yang awalnya selfish menjadi selfless. Kehidupan mereka menjadi orang-orang yang selalu berbagi. Nah, mereka menjadi percaya, lalu mereka bersatu, ya. Dikatakan dalam ayat ini dikatakan menjadi percaya tetap bersatu, dan seperti dalam kesatuan adalah sebuah kekuatan. Bila saudara ada dalam sebuah home cell, saudara bersatu dengan keluarga rohani yang lain, itulah kekuatan kita. Dan jemaat menjadi generous, menjadi murah hati. Nah, saudara, jemaat mula-mula pada waktu itu, kehidupan mereka tidak sedang baik-baik saja. Ekonomi mereka juga mungkin tidak sedang baik-baik saja. Ada mereka yang berkekurangan juga dalam sisi ekonomi. Tetapi kan dalam sebuah komunitas pada waktu gereja mula-mula itu, mereka mulai saling berbagi. Mereka mulai bermurah hati, membantu yang lain. Nah, itulah yang membuat banyak orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu tertarik dengan kekristenan. Kemurahan hati yang mereka praktekkan, kemurahan hati yang mereka lakukan itu adalah bagian daripada melaksanakan amanat agung, menjangkau yang tidak terjangkau. Kemurahan hati mereka menjadi kesaksian mereka pada waktu itu, sehingga banyak orang tertarik dengan kekristenan pada waktu itu. Banyak orang tertarik menjadi percaya. Karena apa? Karena melihat kehidupan yang sehati, kehidupan yang saling mengasihi, dan dipraktekkan dengan saling berbagi di antara mereka. Nah, itu kita bisa lihat dari jemaat mula-mula, sehingga Injil tersebar dengan sangat luar biasa, sehingga firman Tuhan diberitakan dengan sangat luar biasa, dan banyak jiwa-jiwa mereka jangkau kepada Tuhan. Keluarga sesi yang diberkati Tuhan, saya rindu dan saya berdoa agar apa yang Tuhan kerjakan di gereja mula-mula pada waktu itu juga Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita semua. Kita hidup dalam komunitas, dalam keluarga rohani yang kita kenal di rumah ini sebagai home cell, agar di dalamnya ada kehidupan selfless yang dipraktekkan, ada perubahan-perubahan hidup dari hidup kita. Kita yang awalnya hanya berpikir tentang diri kita, mulai memikirkan hidup orang lain. Kita yang awalnya hanya berusaha memenuhi kebutuhan kita mulai memikirkan juga tentang kebutuhan hidup orang lain.
Apa yang kita bisa bantu? Mungkin tidak ada uang, tapi ada tenaga, ada pemikiran, ada ide, ada waktu yang kita bisa berikan. Tetapi pada akhirnya kita tidak menjadi orang yang selfish lagi. Kita berubah menjadi orang yang selfless. Kita berubah jadi orang yang mulai peduli dengan kehidupan orang lain. Nah, praktek-praktek ini terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula, dan saya berdoa kehidupan yang sama, praktek yang sama kita mulai lakukan di dalam komunitas kita masing-masing. Lewat pelajaran sepanjang bulan ini, saya rindu setiap kita mau punya keluarga-keluarga rohani, agar kita tidak hanya diperhatikan, tapi kita mulai memperhatikan. Kita tidak hanya dilayani, tapi kita mulai melayani. Kita nggak hanya diberi, tapi kita mulai memberi. Kita nggak hanya dikunjungi, tapi kita mulai mengunjungi orang lain. Agar ada hal-hal yang berubah dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai jemaat. Ada sebuah kemajuan, ada sebuah progres yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Nggak hanya jadi jemaat yang diperhatikan, tapi kita mulai juga memperhatikan jemaat yang lain. Saya rindu semua keluarga HCC punya keluarga rohani, tergabung di Home Cell, dan kita bisa membangun gaya hidup jemaat mula-mula ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Tidak hanya dalam komunitas keluarga kita sendiri, tapi mulai dengan keluarga-keluarga rohani kita. Kita bisa memimpin orang lain kepada Kristus. Kita bisa membawa orang lain kepada Kristus lewat kesaksian hidup kita, lewat apa yang kita praktekkan, apa yang kita hidupi, apa yang kita lakukan, agar lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati semua keluarga HCC. Terima kasih apabila saudara sudah ada dalam Home Cell di keluarga rohani saudara. Terima kasih sekali. Saya berdoa saya bisa bertumbuh di dalamnya. Saudara yang dulunya dilayani, saudara mulai melayani Tuhan. Saudara mulai terlibat dalam banyak hal, dan mari jangan lupa ajak keluarga yang lain yang belum punya Home Cell, yang belum punya keluarga rohani, agar segera bisa punya Home Cell dan bisa bertumbuh di dalamnya, mengalami perubahan yang nyata, segambar serupa dengan Kristus. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan, kasih sayang cintanya Tuhan buat kami. Bersyukur buat kemurahan Tuhan, berkati jemaat, berkati kehidupan mereka semua, berkati mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang susah Tuhan bantu, Tuhan tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Aku berdoa agar semua jemaat kami semua Tuhan dapat terbangun, bertumbuh dan berubah dalam setiap komunitas rohani kami, keluarga rohani kami. Makasih, bersyukur buat hari ini. Aku berdoa jemaat ditolong, jemaat dikuatkan, diurapi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.